Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita tidak bosan-bosan untuk mengetuk pintu langit. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bencana dan musibah diganti oleh Allah dengan kenikmatan. Oleh karena itu kita doakan saudara kita, adik kita, anak kita, orang tua kita yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga kita sangat-sangat menganjurkan untuk diri kita dan keluarga, bahkan seluruh umat, selalu tidak lupa membaca surat Al-Mulk setiap malam. Amin, amin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam sebelum tidur beliau membaca surat Al-Mulk. Dan sudah tahu hadisnya, surat Al-Mulk akan membela, memberikan syafaat, menyelamatkan dengan izin Allah kepada yang membaca, kepada yang hafal, kepada yang mengamalkan dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Oleh karena itu mudah-mudahan semuanya kita, bahkan banyak jamaah yang sudah menyampaikan, alhamdulillah saya sudah hafal 15 ayat,
Mungkin hari ini ada yang sudah 20, bahkan mudah-mudahan Selasa depan semuanya sudah hafal 30 ayat. Amin, amin ya. Sebelum saya memasuki ayat pertama, saya bacakan satu hadis saja yang dari Ibnu Abbas. Haddatsana Ibrahim bin Al-Hakam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hakam. An abihi, dari bapaknya. Bapaknya ulama, anaknya ulama. Mudah-mudahan semua anak kita menjadi anak yang soleh, bapak kita orang yang soleh semuanya. Ini bapak anaknya ulama. An Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas. Maaf ya, sekali lagi maaf. Orangnya alim, muridnya Ibnu Abbas, sehingga beliau terkenal di Mekah. Ikrimah ini. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, dia menyampaikan kepada muridnya, kepada santrinya, kepada jamaahnya, ala uthifuka bihadisin, maukah kamu aku ajarkan satu hadis, kamu akan senang dengan hadis itu, tafrahu bihi. Qala, muridnya menjawab, bala, saya mau. Ya Pak Kiai, ya Syekh Ibnu Abbas. Iqra' tabarakalladzi biyadihil mulku, bacalah surat Tabarak, surat Al-Mulk. Wa 'allimha ahlaka, ajarkan keluargamu. Tolong semuanya, keluarga kita. Wa jami'a waladika, semua anakmu. Wasibyana baitika, dan anak-anak kecil yang biasa main ke rumah kamu. Wajironaka, ajarkan kepada tetanggamu. Fa innaha al-munjiyah, sebab surat Al-Mulk itu menyelamatkan dari siksa kubur dan menyelamatkan dari neraka. Al-munjiyah. Wal mujadilah, dan yang membela, yang membaca, yang menghafalkan, yaumal qiyamati inda rabbiha, akan membela kepada orang yang membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tatlubu lahu, dan surat ini mohon kepada Allah, an yuninziyahu, tolong ya Allah selamatkan orang yang baca saya, min adzabin nari, dari siksa neraka. Wa yunja biha sahibuha, dan orang yang membaca, orang yang hafal, diselamatkan min adzabil qabri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawaditu, saya senang, saya berharap, annaha surat Al-Mulk fi qalbi kulli insanin, berada dalam hatinya setiap manusia, min ummati, dari umatku. Ya, alhamdulillah kita senang mendengarkan ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, para kiai, bunyai, para ustadz, ustadzah, para santriwan, santriwati, jamaah seluruhnya, mudah-mudahan kita semuanya bisa hafal surat Al-Mulk. Amin. Sehingga nanti mudah-mudahan selamat dari siksa kubur dan selamat dari siksaan api neraka. Baik, kita langsung sekarang ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir
walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ibnu Katsir menyampaikan kepada kita, yumajjidu ta'ala nafsahu al-karimah. Allah mengagungkan dirinya. Yang boleh mengagungkan dirinya itu hanya Allah. Manusia tidak boleh mengagungkan dirinya. Kita tidak boleh, dan bahasa Indonesianya banyak sekali. Biasanya kalau yang mengagungkan orang lain itu adalah kita semuanya. Kalau mengatakan saya, kami, menurut bahasa Indonesia kurang sopan. Kalau saya berarti sendirian, saya. Tapi yang berhak untuk mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, tabaraka, maha suci Allah. Mensucikan dirinya, mengagungkan dirinya. Kata Ibnu Katsir, yumajjidu ta'ala nafsahu al-karim. Allah mengagungkan dirinya yang mulia. Wa yukhbiru, dan memberitahu kepada hambanya, annahu biyadil mulku, sesungguhnya seluruh kerajaan di dunia adalah hanya milik Allah. Sekarang yang jadi raja, sekarang yang jadi presiden, sekarang yang jadi wali kota, bupati, itu dibatasi sampai 5 tahun. Paling banyak sampai hanya 2 periode. Nanti Allah menggantinya, mengangkatnya itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat. Allah yang peruntukkan. Maka di sini tabarakalladzi biyadihil mulku. Kerajaan itu adalah milik Allah. Ai huwal mutasarrifu fi jami'il makhluqat bima yasha'u la mu'aqibal hukmihi. Apa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah dengan kehendak dan izin Allah. Apapun yang terjadi, termasuk sekarang ada corona. Corona ini tidak akan ada kecuali dengan izin Allah. Begitu juga corona akan bisa hilang, yang menghilangkan adalah hanya Allah. Ini merupakan akidah yang sangat tinggi. Kita semuanya tahu, sampai diri kita saja. Diri kita. Kita kepingin ngangkat tangan, alhamdulillah Allah izinkan. Sebab ada orang sekarang ini kepingin ngangkat tangannya, nggak bisa karena stroke. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur. Kita diajarkan di dalam Islam, kalau kita melihat sesuatu yang menimpa kita, yang kita alami menyenangkan, tolong diucapkan alhamdulillah. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap alhamdulillah, tapi ditambah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi. Sehat, alhamdulillah. Bisa hafal Quran, bisa hafal surat Al-Muluk. Coba semuanya saya doakan, mudah-mudahan Selasa depan bisa hafal surat Al-Muluk. Kalau sudah hafal, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tidak, seandainya ada yang sakit, ditanya apa kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan sampai mengeluh kepada orang yang nanya. Nanti kalau kita mengeluh, kasihan ya, hanya dikasihani aja. Kalau ditanya orang, kok ternyata jawabannya alhamdulillah ala kulli hal, ini menunjukkan berarti ada sesuatu yang kurang mengenakan, tapi tetap dia memuji Allah. Itulah hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jika Rasulullah melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Kalau itu susah bagi kita, cukup alhamdulillahirabbil alamin saja. Tapi kalau seandainya bisa, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Coba bersama-sama. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Seandainya ada orang sembuh dari sakit, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya segala sesuatu yang baik akan bisa sempurna selesai dan bisa dicapai. Tapi kalau tidak menyenangkan, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau semua keluarga begitu, suami begitu, istri begitu, tidak ada yang bertengkar antara satu dengan yang lain. Antara siapa saja di masyarakat ini, pemimpin, rakyat, kalau semuanya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, semuanya hidupnya akan bahagia. Oleh karena itu kita diajarkan alhamdulillah sekarang ini mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya adalah milik Allah, kehendak Allah, terserah Allah. Alladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Menurut kita, sekarang kita dengar katanya ke Mekah sekarang lockdown lagi, belum boleh masuk. Tapi kalau Allah menghendaki, nanti Ramadan ternyata semuanya bebas bisa pergi ke Mekah, kita ucapan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Mudah-mudahan tahun ini bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Mau kira-kira? Yusuf? Di mana? Sekarang tuh ada Masjid Nabawi di Cipondo. Saya pernah pengajian di sana. Insya Allah Masjid Nabawi ternyata apa itu namanya, singkatan, Masya Allah. Jadi saking senangnya dengan Masjid Nabawi, di Cipondo ada tulisannya Masjid Nabawi. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa ke Raudhah antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mimbar, itulah di sana ada taman surga dan tanahnya akan dibawa oleh Allah ke langit. Tanah yang ada di Raudhah akan dibawa ke langit. Baik. Kemudian berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian. Ternyata makhluk semuanya ini adalah diciptakan dari tidak ada. Dari tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah setelah tidak ada menjadi ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi kematian itu seperti Baitul Quran saja. Baitul Quran sebelum tahun 2006 belum ada. Al-Adam. Setelah itu kemudian ada. Yang menciptakan, yang mendirikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Untuk diuji. Allah menciptakan kita untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik perilakunya. Bukan paling banyak, paling baik. Di pesantren, kiainya berbuat baik kepada santrinya, santri berbuat baik kepada kiainya. Ayyukum ahsanu amala. Bukan Allah berfirman ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalnya. Yang diuji oleh Allah di sini ada amal kita, bukan dilihat banyaknya, tapi yang paling baik dalam ibadah. Yang dimaksudkan dengan ayyukum ahsanu amala adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksudkan baik di sini adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita lakukan seperti hadis yang kita dengarkan tadi. Hadis yang kita dengarkan setelah maghrib tadi, innamal a'malu binniyat. Kita sekarang duduk di sini nih.
Duduk bersama-sama. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Mengapa? Dengan kita niati, pertama, untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Kalau sudah mencari ilmu seperti ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Sering ditanya kita, coba sekali lagi sekarang ditanya semuanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, para santri, para jamaah, yang punya dosa menjawab, yang tidak punya jangan menjawab. Coba termasuk yang di pintu, yang punya dosa ya, yang punya dosa saja, yang punya menjawab, yang nggak punya jangan menjawab. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Tadinya nggak jawab siapa? Pak Parjo nggak jawab. Punya dosa? Masya Allah. Sekarang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika berangkat dari Pelni tadi, permadaninya sudah digelar. Bukan permadani dari karpet, sayap malaikat. Sayap malaikat. Di mana kita berangkat? Selalu Rasulullah mengatakan kepada orang yang ngaji, marhaban bi thalibil ilmi, selamat datang kepada orang yang mencari ilmu. Apalagi di dalam Al-Quran surat Yasin, siapa yang ikut datang seperti ini pengajian, maka dosanya diampuni oleh Allah. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirah. Ini karena kondisi Corona, ibu-ibu banyak yang mengikuti di rumah. Maka ibu-ibu di rumah sekarang ini, Masya Allah, sekarang rumah kita jamaah sekalian, ibu-ibu, ternyata ada ribuan malaikat mendoakan kepada kita semuanya. Bahkan kita didoakan mudah-mudahan mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, bahkan mendapatkan surga. Coba kita baca bersama-sama, innama tunziru, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Kehadiran kita ini adalah karena izin Allah. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu diridhoi. Nah, ini perlu saya sampaikan. Semua yang terjadi di dunia tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Namun ada yang diridhoi, ada yang dibenci. Ada yang diridhoi, ada yang dibenci. Kita contohkan yang mudah saja. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya yang sudah berkeluarga mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh, yang solihah. Kalau ada suami istri ternyata diberikan keturunan oleh Allah, tidak akan mempunyai keturunan kecuali dengan izin Allah. Dan kalau mempunyai keturunan diizinkan oleh Allah dan diridhoi. Mengapa? Karena melalui akad nikah. Kan ada orang perempuan yang melahirkan yang tanpa nikah. Tidak akan terjadi sekalipun dia berzina, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Namun Allah murka. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan izin Allah dan diridhoi oleh Allah. Kemaksiatan seluruhnya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, namun Allah murka. Kebaikan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan pertolongan Allah dan Allah ridha. Contohnya kita dipanggil pas adzan, hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Coba bersama-sama jawabannya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bukan hanya hayya 'alas shalah, na'am, tidak. Kita jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa ke masjid kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak bisa datang ke pengajian kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya selain diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ayat 3 kita baca bersama-sama. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa
ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kita baca terjemahan ayat 3 yang di samping. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? 4. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Habis pengajian nanti tolong ketika pulang lihat ke langit. Kita lihat bintang-bintang. Kalau siang hari kita lihat bagaimana langit. Langit ini ada 7 tingkat. Sampai hari ini astronomi belum tahu berapa jaraknya. Hanya perkiraan saja, perkiraannya sekian miliar kecepatan cahaya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita jarak antara bumi dan langit perjalanan 500 tahun. Antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Sampai setiap langit adalah 500, 500, 500, dan setelah itu sudah tidak ada batasnya lagi. Yang menciptakan siapa? Itulah Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Tanpa tiang. Ketika bangun masjid ini saya selalu bertanya, bisa nggak ya kira-kira 15 meter kali 15 meter, kemudian di tengah nggak ada tiang? Banyak yang nggak berani. Ada yang berani tapi harus bajanya besar. Kita lihat sekarang tiangnya banyak sekali, padahal ini hanya 10 meter. Alangkah bahagianya seandainya ada 100 meter tanpa tiang. Kemudian tingkat-tingkat lagi. Langit sekarang ini ada bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Tidak ada tiang saja, tidak ada tiang saja, Sriwijaya Airlines masih jatuh. Subhanallah. Kalau ada tiang bisa nabrak-nabrak ini. Itulah ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Apalagi ciptaan manusia. Antum bersama-sama, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Wahai manusia, hebat mana ciptaan kamu dengan ciptaan langit? Ditanya oleh Allah, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha, diangkat tidak ada tiangnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki sangat mudah. Dulu kita belum lahir, belum ada. Kemudian nanti kita tidak tahu. Mudah-mudahan ketika meninggal dunia semuanya husnul khotimah. Setelah itu nanti dibangkitkan lagi. Bahkan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa rohnya orang yang baik akan dicatat di Illiyun. Wa ma adraka ma Illiyun? Tahukah kamu Illiyun itu apa? Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Rohnya orang baik, mudah-mudahan keluarga kita, bapak ibu kita dan kita semuanya ketika meninggal dunia, jenazahnya masih di rumah duka, namun rohnya diangkat sampai langit ketujuh. Sampai di sana Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin."
Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhadul muqarrabun. Itulah yang kita cari. Alangkah bahagianya jenazahnya masih di rumah duka, namun rohnya sudah sampai di langit yang ketujuh. Nah, itulah firman Allah, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 lapis. Tapi alhamdulillah setiap kita membaca subhana rabbiyal a'la, coba bersama-sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dengan maha suci Allah yang maha tinggi. Roh kita ini sudah mi'raj sampai ke langit ketujuh. Oleh karena itu tolong kalau sujud, tolong kita resapi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sementara wajah yang begini gantengnya, wajah yang begini cantiknya diletakkan di tempat yang diinjak kaki. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bisa nerobos 7 langit, bisa nerobos 7 langit. Maka sholat dikatakan mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah naiknya orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika tahiyat nanti bersama-sama, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Ini ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Ini salamnya Nabi. Rasulullah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyat, segala pujian penghormatan, al-mubarakat yang penuh berkah, was-salawatu dan salawat, at-thayyibatu yang indah yang baik, lillahi milik Allah. Langsung Allah menjawab. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad, aku berikan engkau menjadi orang yang paling sejahtera, paling berkah, nomor 1 di dunia. Bukan Nabi mengatakan alhamdulillah ya Allah, bukan Rasulullah mengatakan terima kasih ya Allah. Beliau menangis ya Allah, jangan saya sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Mudah-mudahan kami semuanya orang muslim sedunia dan hamba-hambamu yang saleh, Engkau berikan kebahagiaan dunia akhirat. Ini sedang mi'rajnya Nabi ketika Isra Mi'raj. Jadi ketika kita membaca bahwa Allah menciptakan langit 7, bukan hanya kita lihat, oh iya, tidak, kita resapi. Dan ternyata alhamdulillah setiap kita sholat, roh kita ini adalah mi'raj ke langit. Tolong diresapi ketika membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya banyak yang menangis mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, aku memujinya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, aku memujinya. Kalau sudah membaca subhanallah, maha suci Tuhanku, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah hari ini mungkin ada dosa yang kita lakukan. Bukan hanya mungkin, pasti ada. Namun ketika kita wudhu sudah berguguran bersama dengan air, ketika kita sholat dosa kita diampuni. Dan hari ini insya Allah pulang tidak punya enggak punya dosa, tapi kadang-kadang kita sebelum tidur sudah dosa lagi. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada berita lagi dari Nabi Muhammad SAW, Allah selalu membuka tangannya pada waktu malam untuk menerima tobatnya orang yang bersalah pada siang hari. Besok pagi Allah akan menerima tobatnya lagi bagi orang yang mempunyai dosa pada waktu malam. Alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada sesuatu yang ganjil sama sekali, semuanya seimbang dan tidak ada cacatnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh melihat lagi, silakan dilihat lagi. Setiap hari dilihat, setiap hari terlihat. Bahkan banyak orang yang ketika matahari terbit, matahari terbenam, banyak orang yang melihat, tapi hanya untuk selfie saja. Tolong itu kita sucikan. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, malam nanti, hari ini setelah kita keluar, kita ditunjukkan oleh Allah ayat yang kelima bersama-sama.
Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Coba kita terjemahkan ayat 5. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ada pelita-pelita, ada bintang. Kalau kita lihat nanti, indah luar biasa bintang-bintangnya. Dan bintang itu adalah digunakan juga untuk menjadi peluru kendali menembak setan. Setan siapa? Setan yang mencuri berita langit. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, jin itu bebas, diberikan kemampuan oleh Allah bisa terbang dan bisa sampai ke langit, bisa mencuri berita yang ada di langit. Allah perintah kepada para malaikat, setannya itu bisa mencuri. Tapi setelah Rasulullah lahir, Rasulullah diangkat menjadi utusan, ternyata ada peluru kendali yang menembak pada setan-setan yang mencuri berita langit. Setelah mencuri berita langit, mendapatkan sesuatu, oh fulan namanya ini, dia akan mendapatkan demikian. Ternyata setannya bisa mencuri berita, tapi karena ditembak oleh bintang, dengan izin Allah mereka masih diberikan umur panjang. Ada yang kena, ada yang tidak. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, digunakan untuk menembak setan. Maka kita lihat malam-malam, kata orang-orang, meteor. Meteor itu adalah bintang-bintang Allah gunakan untuk menembak setan. Setan yang mendapatkan berita langit karena dia punya teman. Nah, ini temannya siapa kita nggak tahu. Ini mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari teman setan ya. Mudah-mudahan teman kita menjadi orang setannya yang masuk Islam. Amin. Kalau sudah begitu, maaf, dia datang kepada temannya yang menjadi dukun. Kalau sudah menjadi dukun, diberitahu, oh fulan itu dia berangkat ke sana jam sekian. Diberitahukan kepada dukunnya. Dukun diberitahu. Ketika dukun banyak tamu, baru pertama kali, padahal dia umpamanya dari luar Jawa. Baru masuk saja ternyata dukun yang ngomong, Bapak tadi itu naik pesawat ya? Iya. Pesawat Garuda ya? Izin ya mau ya, Garuda ya? Tadi ke kursi nomor 3 ya? Bingung sih yang tamunya itu, bingung, kok tahu ini? Padahal saya belum kenal sama dukun ini. Tambah hebat, tambah percaya luar biasa. Bapak tadi setelah itu kemudian naik taksi, taksinya taksi Blebet mamanya gitu. Oh iya, tadi Bapak istirahat di sana. Iya, semuanya ditunjukkan. Tambah percaya kepada dukunnya. Mengapa kok dukun tahu? Dia diberitahu oleh setan. Diberitahu oleh setan. Makanya jangan heran kalau ada dukun. Maaf ini sekarang sedang, oh nanti akan ada pesawat jatuh, ya pesawat jatuh yang warnanya biru sama merah, apa itu. Ada berita-berita yang seperti ini, kita khawatir. Diberitahu oleh jinnya, oleh setannya. Namun satu benar ditambah 100 bohong. Ini berita dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada jin yang setan bisa mencuri berita langit, kemudian diberitahukan kepada temannya sebagai dukun umpamanya. Kemudian dukun itu seakan-akan mengetahui apa yang kita lakukan. Sampai ditunjukkan tadi mampir ke restoran Padang ya, iya.
Tadi uangnya ratusan kemudian nggak kembali ya? Iya. Jadi seakan-akan itu semuanya jangan kaget. Ini kata Rasulullah diberitahu oleh teman setan yang mencuri berita langit, satu benar tapi ditambah bohong 100 kali. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita percaya kepada orang pinter atau orang apa? Orang Indonesia banyak rubah namanya orang pinter. Maaf ya, itu penipu, bukan pinter, penipu. Oleh karena itu jangan percaya. Siapa yang datang kepada dukun, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Tidak diterima 40 hari. Nah, oleh karena itu setelah kita mengetahui ternyata bintang itu diantaranya adalah digunakan untuk menembak setan yang mencuri berita langit. Wa'tadna lahum adzabas sa'ir. Kami siapkan untuk mereka api yang menyala-nyala. Ayat 6, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan percaya kepada dukun, dia disediakan oleh Allah api neraka yang menyala-nyala. Siapa orang-orang kafir itu dan bagaimana Allah memberikan azab? Ini takut luar biasa kita. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Suara neraka sangat menakutkan. Kita terjemahkan ayat 7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Api bersuara, suaranya itu bisa terdengar sampai 100 kilo. Perjalanan jauh terdengar. Mengapa? Mengapa suara? Suaranya itu adalah karena marah kepada orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang syirik, yang mengatakan Allah punya anak, takadus samawati yatafattarna, hampir langit pecah. Sekarang nerakanya yang marah luar biasa. Ayat 8 kita terjemahkan, hampir meledak karena marah. Yang meledak itu nerakanya marah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur jamaah sekalian, alhamdulillah Allah berikan kita menjadi orang yang beriman, orang yang percaya dengan adanya neraka sehingga kita bisa menjauhinya. Kita percaya dengan surga sehingga kita mencarinya dengan mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nerakanya marah, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kamu di dunia? Apa tidak ada pengajian? Ini nanti kita khawatir. Tidak harus pengajian yang di sini saja, silakan pengajian di mana-mana. Di YouTube banyak pengajian. Orang yang tidak mau mendengarkan pengajian, khawatirnya, dan orang yang tidak beriman pada Allah, dia akan dilemparkan ke dalam neraka dan nerakanya marah. Hampir saja neraka itu meledak dan suaranya keras luar biasa. Dan bertanya penjaganya. Dalam satu keterangan penjaganya namanya Malaikat Malik, dan tidak pernah senyum. Malaikatnya tidak pernah senyum. Senyumnya hanya sekali ketika ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya sekali-kalinya senyum. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa senyum semuanya, Masya Allah ya, supaya seperti malaikat Ridwan. Amin. Ada nggak Ustaz Ridwan ini? Wah, ini senyumnya sekalipun ketutupan dengan masker masih senyum, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi malaikat Malik nggak pernah senyum. Ini ada yang nggak pernah senyum nggak nih? Siapa nih kira-kira? Tolong kita senyum. Maka Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nanti mudah-mudahan pulang langsung senyum di rumah. Assalamualaikum. Insyaallah. Mas Erwin, nanti senyum ya.
Masya Allah. Ternyata sudah perut lapar, nasinya habis, senyum ya Masya Allah. Nggak boleh marah, nggak boleh marah ya Masya Allah ya. Mudah-mudahan mulai hari ini, mudah-mudahan Abu Hudzaifah nasi malamnya habis, amin subhanallah. Mudah-mudahan Pak Iwan nasinya habis nanti, nggak boleh marah, senyum Masya Allah ya. Seperti Nabi Muhammad SAW, pagi-pagi lapar, pagi-pagi ada sarapan, sudah habis ya Rasulullah, kalau begitu saya puasa lah malam ini Pak Iwan, seandainya nanti ada makan malam, nggak ada, oh kalau gitu saya puasa untuk besok, subhanallah, amin ya. Mudah-mudahan senyum semuanya, senyum. Pak Saladin insya Allah pulang senyum insya Allah. Mudah-mudahan dengan senyum kita akan bisa ketemu dengan malaikat Ridwan. Yang tidak senyum kita khawatir ketemu dengan malaikat siapa? Malaikat yang nggak pernah senyum, hanya senyum sekali ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanya, kata malaikat Jibril, kamu senyum, ini siapa? Ini yang paling dicintai oleh Allah SWT. Senyum dan sekali-sekalinya, insya Allah ya. Nah ini nanya nih, malaikat Malik bertanya. Pertanyaannya adalah, Masya Allah, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada orang yang memberi peringatan? Apa tidak ada Nabi Muhammad SAW memberi peringatan? Apa tidak ada ulama yang memberikan peringatan? Apakah tidak ada kiai yang memberikan peringatan? Apa tidak ada ustadz-ustadz yang memberi peringatan? Jawabannya ini, jawab dia, qalu bala. Ini orang kafir nih, orang kafir menjawab. Ayat 9, mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi lah ini, tetapinya ini, tetapi kami mendustakannya. Ini orang-orang kafir, dia akan mengatakan begitu, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Jadi ulama kiai dikatakan pembohong, tapi ngakunya itu nanti ketahui depannya malaikat Malik. Apa tidak ada ustadz, ada kiai yang memberikan tahu pada pengajian? Iya, tapi saya tidak mengikutinya. Bahkan saya katakan, oh kiai bohong itu, ulama bohong itu. Allah tidak menurunkan sesuatu. Ini jawabannya. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ada pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya. Allah tidak menurunkan sesuatu. Ini omongannya orang kafir. Dan mengatakan kepada Nabi, kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian para kiai, para ulama adalah orang yang sesat yang nyata, sesat yang besar. Kemudian dia mengaku lagi, ayat 10 kita terjemahkan, dan mereka berkata, sekiranya dahulu di dunia, nih sekiranya dahulu, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang nyala-nyala. Ini alhamdulillah mumpung belum meninggal dunia kita, ini masih ada kesempatan. Ini jawabannya adalah ketika sudah mau dimasukkan ke neraka, ditanya oleh penjaga nerakanya, oleh malaikat-malaiknya. Dan malaikat Malik dengan izin Allah dan ridha Allah masuk ke neraka nggak kepanasan, nggak kepanasan. Mengapa? Karena ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana api tidak membakar Nabi Ibrahim. Yang kita cari sekarang ini adalah ridha Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita memberikan bantuan hanya mengharapkan ridha Allah. Kita ngajar mengharapkan ridha Allah. Kita ceramah mengharapkan ridha Allah. Kita silaturahmi mengharapkan ridha Allah. Kita wakaf mengharapkan ridha Allah. Semuanya innama nut'imukum liwajhillah. Yang kita cari ridha Allah, dan ridha Allah inilah yang terbesar segala-galanya. Surga masih di bawahnya ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ridha Allah insyaallah kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ayat supaya tahu kita dosanya apa. Coba kita ulangi terjemah nomor 10. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang nyala-nyala. 11. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi
jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ini ayat bahasanya fasuqan li ashabis sa'ir, jauh dari rahmat Allah. Mengaku tapi pengakuannya tidak bermanfaat. Yang enak mengaku sekarang saja. Kita istighfar, habis sholat nanti istighfar 3 kali, maka dosa kita diampuni. Setelah itu diberikan kabar gembira lagi oleh Allah. Ayat terakhir, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kita datang ke sini ini kan nggak dapat apa-apa. Minum aja nggak dikasih, minum nggak dikasih, duduk kita tidak bisa dempet-dempet karena kondisi COVID begini nih, dan tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kabar gembira bagi kita yang hadir dalam pengajian ini, lahum maghfirah. Orang yang hadir, orang yang takut pada Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan. Dosa kita diampuni, ditambah lagi wa ajrun kabir, dan surga. Setiap dalam Al-Quran ada ajrun azim, artinya surga. Ajrun karim, artinya surga. Ajrun kabir, artinya surga. Semua ajrun azim, karim, dan semuanya ini adalah surga. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa pergi ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.